Hi students, welcome back to English lessons. So today's video is about the use of past continuous tense. So, past continuous tense is totally different with past tense. Jadi, past continuous tense itu berbeda dengan simple past tense, oke? Dimana past tense itu menggunakan verb 2 seperti visited, produced, played, dan cooked. But in past continuous tense, we need to use verb ing. Jadi, continuous itu artinya sedang berlangsung, yang mana kata kerjanya harus bentuk ing, oke? And then, if you ask, jika kalian bertanya, past itu kan sudah lewat atau sudah terjadi di masa lampau. Terus, kenapa kita menggunakan verb ing? Bagaimana cara kita mengetahui bahwa itu sudah lewat, sudah lampau? Oke, kita bisa mengetahui itu sudah lewat dari to be yang digunakan. Oke, look at this difference. Nah, di present, di sana ada 3 to be, yaitu am, is, dan are. Oke, nah, to be am itu digunakan jika subjeknya I. Is itu untuk she, he, it, dan are itu untuk you, they, we. Sedangkan untuk to be am dan is, bentuk pastnya adalah was. Nah, untuk to be are, bentuk pastnya adalah were. Jadi, di bentuk past, itu hanya terdapat 2 to be, yaitu was dan were. Was itu digunakan jika subjeknya I, she, he, dan it. Sedangkan were itu digunakan jika subjeknya you, they, we. So, to make it clear, let's see this one. Nah, ini adalah contoh formula atau rumus dari past continuous tense. Remember, past continuous tense itu adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan aktivitas yang sudah lewat di masa lampau namun sedang terjadi. Terjadinya di masa itu juga, oke? Sedang berlangsung di masa itu juga. Nah, simpelnya past continuous tense itu sedang terjadi di masa lalu, oke? So, for example, I take the subject she. She was reading. Nah, dalam kalimat itu berarti dia sedang membaca, oke? Di sana keadaannya memang benar dia lagi membaca atau dia sedang membaca, tapi di masa lalu, entah kemarin atau 2 hari lalu atau bulan lalu, yang jelas dia sedang melakukan aksinya, yaitu dia sedang membaca, oke? Nah, contoh lainnya, you were writing. Nah, dalam kalimat itu kamu sedang menulis. Oke, pada saat itu juga kamu sedang menulis, entah terjadi kemarin, 2 hari lalu atau 3 hari lalu. Yang jelas intinya kamu sedang menulis. Nah, continuous itu bisa dilihat dari verb ing. Oke, verb ing itu namanya continuous, seperti singing, playing, reading, going, writing atau yang lainnya, dengan penambahan to be, yaitu was dan were, oke? Nah, kapan sih kita menggunakan was dan were? It depends on the subject that you use. Jadi itu tergantung dengan subjek yang kalian gunakan. Apakah itu I, you, they, we, atau she, he, it, oke? Now we move to negative form atau bentuk negatif. So in negative form, jadi dalam bentuk negatif itu mirip dengan bentuk positifnya yang seperti tadi. Tapi perbedaannya di sini kita hanya menambahkan not, oke? There is additional not, ada tambahan not after to be. Setelah to be, yaitu was dan were. Oke, for example, she was not singing. She was not singing. Artinya pada saat itu dia sedang tidak bernyanyi, oke? Itu kejadiannya sudah lewat di masa lalu. Dia sedang tidak bernyanyi. She was not singing. Ada singing sana verb ing karena ini continuous. Contoh lagi satu. We were not writing. We were not writing. Oke. Jadi artinya pada saat itu kita sedang tidak menulis. Oke. Sedang tidak menulis. We were not writing. Now we move to interrogative form atau bentuk tanya. Nah, di kalimat interrogatif, to be dibawa ke depan, oke? To be-nya ditaruh di depan, seperti was dan were, lalu diikuti oleh subjek, lalu diikuti oleh verb ing, oke? Dan juga jangan lupa question mark.
tanda tanya. For example, was she singing? Apakah dia sedang bernyanyi pada masa itu, pada hari yang sudah lewat? Okay, another example. Were they playing football? Apakah mereka sedang bermain bola pada masa itu atau yang sudah lewat? Okay, don't forget to put question mark, okay, tanda tanya. Nah, ini adalah contoh dari kalimat tanya. It's really simple. You just move it back from was atau word, itu ditaruh di depan, lalu subject, and also verb ing. Ingat, verb ing, karena ini continuous, sedang berlangsung, okay? And now, I give you simple exercise. Please change these words into past continuous tense, okay? So, this is the example. Nah, ini adalah contohnya. Till the very end, let me show you love. I know pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you. So, for your information, past continuous tense can be combined, bisa digabungkan dengan past tense dengan cara you have to put when. Jadi, kalian harus menaruh when between di antara past continuous and past tense. Let's see the example. John and Alex were reading novel when I visited them. Nah, di sana John and Alex were reading novel. Itu adalah past continuous. Lalu dihubungkan dengan when. Nah, setelah itu di sana ada simple past tense, okay? Past tense, yaitu dengan melihat verb 2 dari visit, jadi visited. Nah, sederhananya, saat kita mau menggabungkan, we want to combine the use of past continuous and also simple past. Saat kita mau menggabungkan penggunaan past continuous dan juga simple past, itu harus ada when, okay? When itu berada di antara past continuous dan juga past tense, okay? Simple past tense. Nah, simple past tense itu kita menggunakan verb 2. Ingat, verb 2. Okay, students, that is all for our today's material. I hope it will be useful for you. Thank you.